Apa kabar saudara? Saya Pendeta Riani Suhardja. Saudara, kita bicara tentang pernikahan bahagia. Apakah semudah kita mengetikkan jari tangan kita untuk bicara tips-tips mengenai pernikahan bahagia? Wah, sangat sulit saudara untuk menciptakan pernikahan bahagia kalau ada halangan dalam pernikahan kita. Nah, salah satu halangan dalam pernikahan kita adalah adanya yang disebut dengan mother wound atau luka masa lalu dari orang tua. Apa itu mother wound? Mother wound adalah luka emosional yang disebabkan kurang atau hilangnya dukungan kasih sayang dari figur seorang ibu. Seorang ayah juga bisa, tapi kali ini kita bicara tentang mother wound atau luka dari seorang ibu. Istilah ini adalah istilah konseling untuk luka yang kita miliki secara psikologis dari seseorang yang selama masa pengasuhan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Apa saja luka warisan itu, saudara, dalam masa pengasuhan? Bisa juga dari ibu, dari ayah, dari opa, dari oma, dari semua orang yang mengasuh kita di masa kecil. Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan bahwa kita memiliki mother wound. Nah, salah satu di antaranya adalah ketika saudara mengalami di masa kecil, masa-masa terus dikritik. Pakai baju ini dikritik. Ambil makanan ini dikritik. Tidak habis dikritik. Mencoba mewarnai bunga warna biru dikritik. Dikritik terus. Itu salah satu luka yang bisa diteruskan di masa depan. Akibatnya, saudara, dalam pernikahan, kita menjadi orang-orang yang mudah sekali mengkritik pasangan kalau berbeda dengan kita. Yang lain, mother wound bisa juga ketika orang tua kita melakukan tindakan pasif agresif. Seperti apa itu? Misalnya pada waktu mereka gak suka dengan kita, mereka mendiamkan kita. Mendiamkan 1 hari, 1 jam, 1 minggu. Dan itu menyebabkan di masa dewasa atau ketika kita menikah, kita akan kehilangan percaya diri ketika seseorang diam, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita, atau ketika pasangan kita mendiamkan kita, atau sebaliknya kita juga bisa mendiamkan pasangan kita seperti orang tua kita mendiamkan kita. Itu pasif agresif. Mother wound lainnya adalah controlling. Controlling berarti ketika kita tidak bisa melakukan apapun dengan bebas. Karena apa? Karena orang tua kita berpikir mereka paling bertanggung jawab. Mereka punya kewajiban untuk mengatur kita. Sehingga mulai dari makan sayur dulu, apa daging dulu diatur, dikontrol. Belajar jam berapa dikontrol. Mewarnai pakai warna apa dikontrol. Tidur jam berapa dikontrol. Untuk hal-hal tertentu memang diperlukan. Tetapi kalau sudah over controlling atau terlalu berlebihan, sehingga seorang anak pada usianya yang seharusnya bisa melakukan secara mandiri tapi masih terus dikontrol, bahkan disalahin. Nah, disitulah kita akan merasakan bagaimana di masa dewasa nanti, ketika sudah menikah, kita merasa juga dikontrol oleh pasangan kita. Makan aja piring harus ditaruh di tempatnya, dikontrol. Kalau tidak melakukannya, ditegur. Sehingga akhirnya muncullah rebel atau pemberontakan terhadap pilihan-pilihan yang kita akan lakukan sebetulnya dalam pernikahan. Misalnya, kita mau pulang jam berapa masih dikontrol oleh pasangan kita.
Apa saja yang dilakukan pada waktu kita pergi masih dikontrol. Sehingga akhirnya kita memberontak. Kita bilang pulang jam 7, tapi akhirnya kita pulang jam 12 malam. Kita katakan uangnya segini, padahal uangnya segitu. Pengalaman-pengalaman seperti ini membuat pernikahan tidak bahagia. Lalu seperti apa dong mestinya? Pemulihan. Saudara dan saya diberikan alat oleh Tuhan, yaitu memulihkan diri. Kita bisa memulihkan diri kita sendiri, self-healing namanya, atau kita bisa mencari ahli dengan berpulih bersama para ahli. Seberapa besar mother wound yang kita rasakan, itu akan membuat kita, bukan hanya kita yang menderita, tetapi pasangan kita, anak kita, orang-orang di sekitar kita bisa merasakan penderitaan dari mother wound kita. Akibatnya, pernikahan tidak bahagia. Bukan hanya pasangan yang tidak bahagia, bukan hanya diri kita yang tidak bahagia, tapi anak-anak kita juga bisa tidak bahagia karena mereka merasakan mother wound itu tertular atau menusuk mereka. Pertanyaannya, apakah saudara mau berpulih dari mother wound itu? Pengalaman berpulih dari mother wound juga saya alami. Semata bukan menyalahkan orang tua, tetapi menyadari bahwa ada hal yang menghambat pernikahan saya, sehingga saya perlu membereskannya terhadap pengalaman masa lalu yang menghambat itu. Dan ketika diserahkan kepada Tuhan dengan cara-cara yang khusus yang perlu dipelajari dan diterapkan dalam keseharian, khususnya ketika gesekan-gesekan itu terjadi, maka pernikahan, komunikasi, relasi akan menjadi lebih baik. Apakah mother wound adalah akhir dari segalanya? Tidak. Ketika kita tahu ada pintu yang terbuka, maka kita akan masuk ke dalamnya dan mengalami bagaimana pernikahan akan menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Sehingga ada damai sejahtera di hati, ada keharmonisan yang dicapai, dan ada upaya-upaya untuk memperbaiki komunikasi. Semakin hari semakin mendalam, semakin transparan, dan semakin bisa memaknai pengalaman hidup kita dengan pikiran dan kacamata Kristus. Bayangkan, dengan mother wound yang ada, kita tidak bisa memaknai pengalaman kita dengan kacamata pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena itu terhambat oleh sakit hati dan luka yang ada, yang kita tidak tahu bagaimana membereskannya, sehingga muncullah pasangan-pasangan yang menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Kita tentu tidak mau mengalaminya, bukan? Mari kita bereskan, kita pulihkan luka-luka yang ada di masa lalu kita. Tuhan akan berkati kita. Selamat mencoba. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.